SOP. Penyusun atau originator, bagian yang terlibat dalam kegiatan yang diatur dalam prosedur. Bagian yang paling mengerti terhadap kegiatan tersebut, bagian paling berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap diaturnya kegiatan tersebut. Itu adalah sebagai penyusun atau originator. Berikutnya adalah pemeriksa. Semua kepala bagian yang bagiannya terlibat dalam kegiatan pembuatan SOP. Semua kepala bagian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Berikutnya adalah pemeriksa semua kepala bagian yang bertanggung jawab atau berkepentingan terhadap hasil dari kegiatan dan proses tersebut. Berikutnya, untuk pengesah, atasan dari semua kepala bagian yang terlibat, bila perlu atasan semua kepala bagian yang menyetujui. Kemudian kita berbicara mengenai daftar perubahan. Yang pertama adalah tanggal perubahan dokumen. Ini adalah tanggal perubahan dokumen. Kemudian nomor revisinya nomor berapa. Yang ketiga, bagian yang direvisi apa saja, dijelaskan di sini. Kemudian paraf pengendali dokumen itu di sini. Kemudian uraian atas perubahan yang dilakukan apa saja, perubahan-perubahannya. Dan terakhir adalah halaman yang berubah, halaman berapa. Daftar perubahan adalah tabel yang memuat riwayat perubahan yang telah dilakukan pada dokumen, baik perubahan pada sebagian maupun keseluruhan dokumen. Berikutnya, riwayat perubahan digunakan sebagai referensi perubahan. Berikutnya, dan sebagai pembuktian, dilakukan pengembangan berkesinambungan. Itu adalah terkait dengan daftar perubahan. Lanjut mengenai daftar perubahan. 1. Tanggal perubahan dituliskan tanggal. Dilakukan perubahan dokumen menjadi catatan riwayat perubahan dokumen. Yang kedua, nomor revisi. Dituliskan informasi perubahan yang telah dilakukan pada dokumen tersebut. Nomor revisi ini dicantumkan juga pada footer. Kemudian yang berikutnya adalah nomor revisi X kali Y. X revisi keseluruhan dimulai dari angka 0. Y revisi sebagian, revisi ke-10 merubah revisi keseluruhan. Nomor terbitan dimulai dari angka 1. Kemudian bagian yang direvisi dituliskan bagian atau bab dokumen yang direvisi, dicantumkan nomor atau huruf dari bab dokumen yang dirubah. Ada 7 bab umum yang terdapat pada SOP. Pertama adalah tujuan. Ada 7 bab, jadi di SOP itu ada 7 bagian atau 7 bab. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah ruang lingkup. Yang ketiga daftar istilah dan singkatan. Yang keempat dokumen terkait. Yang kelima prosedur lengkap. Yang keenam daftar lampiran. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah lampiran. Kemudian kita bahas mengenai daftar perubahan di dalam kolom SOP. Halaman yang berubah ditulis nomor halaman pada SOP yang dilakukan perubahan. Jika berapa perubahan dilakukan pada suatu halaman, maka nomor halaman cukup ditulis sekali. Dan perincian perubahan pada halaman tersebut diuraikan memakai penomoran atau simbol atau balet ya. Berikutnya, nomor 5, uraian perubahan. Penguraian dengan singkat. Setiap perubahan yang dilakukan pada SOP untuk semua bagian dan halaman yang berubah. Kemudian paraf pengendali dokumen. Pengendali dokumen harus memberikan paraf untuk setiap perubahan yang dilakukan pada SOP bertujuan sebagai validasi pengendali dokumen atas perubahan tersebut. Perubahan dokumen hanya boleh dilakukan oleh pembuat dokumen atau originator atas sepengetahuan pengendali dokumen. Berikutnya kita masuk ke tujuan. Menjelaskan kegunaan atau alasan dari pembuatan SOP. Berikutnya menjelaskan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan prosedur yang diatur pada SOP tersebut. Berikutnya kita masuk ke tujuan. Menetapkan secara tertulis penanggung jawab atau pedoman buku dalam menjalankan kegiatan pengendalian dokumen untuk menjadi acuan bagi pengendali dokumen
dan bagian terkait untuk memastikan semua dokumen dikendalikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemudian kita bahas mengenai lanjutan ruang lingkup, menggambarkan kegiatan apa saja yang diatur atau termuat dalam SOP mulai dari awal hingga akhir prosedur. Batasan kegiatan ini mengacu pada mapping proses, menggambarkan di mana saja dan siapa saja atau bagian apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Ruang lingkup prosedur ini memuat panduan dan tahapan lengkap dalam proses pengendalian dokumen yang mencakup tahapan pembuatan dokumen, pengendalian dokumen, revisi dokumen, pengadaan dokumen, serta pengendalian dokumen eksternal yang berlaku untuk semua bagian pada PT tersebut. Daftar istilah dan singkatan. Daftar yang memuat dan menjelaskan batasan pengertian dari istilah dan singkatan yang spesifik yang digunakan dalam SOP. Dibuat untuk semua istilah atau singkatan yang digunakan dalam SOP yang dapat memberikan persepsi yang berbeda atau meluas. Istilah atau singkatan bersifat umum dengan pengertian yang jelas, tidak selalu perlu dimuat dalam daftar istilah dan singkatan. 3. Daftar istilah dan singkatan. Daftar istilah pengendali dokumen, ini contohnya adalah, ini contoh dari daftar istilah. Misalnya daftar istilah adalah pengendali dokumen adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab serta wewenang untuk mengontrol dan mengendalikan dokumen. Misalnya contoh singkatan, FR adalah formulir, SOP adalah standar operating procedure. Kemudian kita masuk ke dokumen yang terkait. Memuat daftar semua dokumen yang berhubungan dan digunakan sebagai acuan atau referensi dalam melaksanakan SOP. Biasanya berupa standar, WI itu kepanjangan dari Work Instruction, atau instruksi kerja, ataupun SOP lain yang berhubungan. Mencantumkan judul dan nomor dokumen sesuai yang tertulis pada dokumen aslinya. Dokumen terkait berbeda dengan dokumen yang terlampir pada daftar lampiran, yang merupakan dokumen yang langsung digunakan pada saat menjalankan SOP. Ini adalah contoh-contoh dokumen yang terkait dengan penyusunan SOP. Misalnya, 1. Standar stempel pengendalian dokumen nomor ST S08 610001 dan 01. Seterusnya, misalnya standar distribusi dokumen nomornya sekian, standar penomoran dokumen nomornya sekian, prosedur pembuatan dokumen nomornya sekian, dan yang contoh terakhir adalah dokumen terkait WI pembuatan dokumen dengan nomor seperti ini. Prosedur lengkap. Prosedur lengkap dibuat dalam bentuk